Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, kembali lagi di podcast SMP Al Muslim bersama saya Nafila dan saya Karin dari kelas 8 Abdurrahman bin Auf yang akan menemani sepanjang episode ini. Nah, pada kesempatan ini kami membawakan tema yang sangat menarik untuk dibahas, yakni partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hari ini kita akan membahas pentingnya karakter dalam membangun pendidikan bermutu dengan narasumber hebat kita, Ibu Rashida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Beliau merupakan wali murid dari salah satu teman kita, Audrey, dari kelas 8 Ali bin Abi Thalib. Untuk saat ini, beliau aktif sebagai staf pengajar di UPN Veteran Jawa Timur. Beliau merupakan Korprodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Di era yang semakin digital ini, pendidikan bermutu dapat diciptakan melalui teknologi canggih. Akan tetapi, jika ada teknologi namun penggunaannya tidak bijak, bagaimana jadinya? Sebab itulah, karakter baik yang mulai pudar di era sekarang harus kita bangkitkan kembali. Karakter yang baik akan membangun pendidikan yang bermutu. Bukankah begitu, Ibu? Iya, betul, 100. Bicara tentang pendidikan, menurut Ibu, seperti apa sih pendidikan yang bermutu itu? Ya, kalau ditanya menurut saya, pendidikan yang bermutu itu tidak hanya fokus ke pendidikan yang akademik, tapi juga pendidikan yang non-akademik. Jadi yang nanti akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai karakter yang baik. Jadi menurut Ibu, pendidikan yang bermutu itu murid-murid tidak hanya pintar dalam akademik, tetapi juga non-akademik. Ya. Selain itu juga harus diseimbangkan dengan etika. Iya, betul. Lalu bagaimana Bu kira-kira cara untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, seperti topik yang kita bicarakan hari ini, partisipasi semesta, itu sebetulnya pendidikan yang bermutu itu merupakan kerjasama yang baik, ya. Mulai dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari muridnya sendiri, kemudian dari kurikulum yang baik, ya. Kemudian lulusan yang baik juga, yang mampu berpikir kritis, kemudian berinovasi, begitu. Dan karakter-karakter yang memang nanti diperlukan dalam anak-anak setelah lulus untuk bekerja, gitu. Kalau saya menghubungkan dengan sekolah SD, SMP, SMA Al Muslim, ya juga KBTK-nya itu sekolah sang pemimpin. Berarti sekolah ini tepat gitu untuk mendidik anak-anak untuk berjiwa sebagai pemimpin, gitu. Baik, seperti yang Ibu bilang, dari dukungan dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, dan keinginan dari kitanya sendiri. Ya. Lalu, apa hal yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk berperan dalam hal ini? Ya. Jadi sebagai orang tua itu biasanya kalau mau memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah itu biasanya mereka menawarkan, setelah kita mencari sekolah yang bermutu, kita tawarkan, ini adik mau di mana, mas mau di mana, ya. Sesuai dengan keinginan mereka, begitu. Nah, setelah mereka sudah memilih tempat yang tepat, misalnya di SD ini gitu ya. Nah, mereka itu harus mematuhi semua peraturan yang ada di situ. Jadi perlu juga kerjasama yang baik, baik lingkungan sekolah, guru yang mengajar, dan orang tua untuk menanamkan bagaimana disiplin mematuhi peraturan di sekolah itu, begitu. Jadi kita sebagai siswa-siswi bisa berpartisipasi dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di sekolah tersebut, ya Bu? Iya, betul. Nah, seberapa penting kira-kira etika untuk membangun pendidikan yang bermutu? Kalau kita bicara etika, itu sangat penting. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya, dengan budaya Timur, ya,
itu harus tetap menghormati etika yang berlaku di masyarakat begitu ya. Meskipun saat ini era globalisasi ya, dengan gempuran sosmed, kemudian gadget ya, dengan berita-berita yang berseliweran seperti itu. Itulah pentingnya dunia pendidikan kita untuk meluruskan kembali anak-anak itu. Jangan terus terbawa dari era globalisasi begitu. Jadi apa yang disebut etika? Etika itu yang sederhana saja. Berarti kalau kita ada aturan kita patuhi, ada larangan kita tinggalkan begitu. Dengan yang tua kita menghormati, dengan yang muda kita sayang begitu. Itu yang paling sederhana. Dari etika yang paling sederhana, kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, betul. Etika seperti apa yang harus dimiliki siswa di lingkungan sekolah dan lingkungan sosialnya? Ya, itu tadi ya sudah saya bilang ya. Jadi siswa itu di rumah maupun di sekolah itu sudah diajarkan pentingnya itu sopan santun ya, kepada yang tua, kemudian sayang kepada yang muda. Itu nanti dampaknya setelah mereka lulus, pendidikan etika itu akan terbawa pada dunia kerja. Akan beda seorang lulusan ya yang beretika baik dengan yang tidak baik. Meskipun pintar, tetapi kalau etika ditinggalkan, saya yakin dia tidak akan sukses dalam karirnya nanti, gitu ya. Berarti karena etika itu sangat penting di dalam lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan hal tersebut dengan kegiatan pendidikan kita? Ya, jadi kalau bagaimana menyeimbangkan ya, semua yang kita lakukan ya, baik itu orang tua, guru maupun murid, itu dalam pelaksanaan untuk mengutamakan etika itu harus dilakukan terus-menerus, baik itu di rumah, di lingkungan maupun di sekolah begitu. Jadi gimana ya, kalau misalnya etika itu sudah terbawa dari rumah, insya Allah di sekolah anaknya juga baik, karena udah etika dari rumah dibawa ke sekolah. Di sekolah guru mengingatkan terus, kan memang tidak semua anak itu karakternya sama. Ya, jadi itu yang harus dipelajari seorang guru, bagaimana itu menanamkan etika kepada murid yang berbeda-beda itu tadi, gitu. Kalau di rumah bagaimana ibu dan bapak menanamkan etika pada anaknya yang meskipun anaknya itu mempunyai karakter yang berbeda. Dan itu harus seimbang begitu. Bagaimana yang di rumah dia harus bagaimana, di sekolah bagaimana, nanti di lingkungan dia bagaimana untuk menghadapi orang lain tadi. Yang paling sederhana, kepada yang lebih tua harus hormat. Ya. Biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan minta maaf, gitu. Biasakan mengatakan permisi. Itu adalah etika kita sebetulnya sebagai orang dengan budaya timur. Gitu. Disiplin itu termasuk etika nggak sih, Bu? Dan perlukah kita untuk bersikap disiplin? Ya, disiplin itu termasuk bagian dari karakter ya, yang harus ditanamkan ke siswa gitu ya. Kalau etika kita belajar ke arah norma, disiplin ini kita lebih ke arah untuk mematuhi peraturan begitu ya. Saya ulangi lagi ya, disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Jangan terus dia mentang-mentang orang tua, tidak. Jadi kalau misalnya di rumah, orang tua itu harus disiplin untuk bisa memberi contoh anaknya. Di sekolah, guru harus disiplin untuk memberi contoh kepada muridnya. Masa kita bilang, jangan terlambat loh ya, tapi gurunya sendiri terlambat. Nah, jangan main HP loh ya, tapi di rumah bapak ibu main HP. Saya tekankan ya pertanyaan ini ya. Kenapa? Karena tadi ya, gempuran dari pesatnya perkembangan gadget ya. Itu kita harus bisa disiplin terhadap waktu. Kapan kita belajar? Oh, di sekolah nggak boleh bawa HP, itu udah bagus. Oh, di rumah waktunya belajar, oh di rumah waktunya mengaji, itu ditaruh gadget. Oh, waktunya istirahat, tidur ditaruh. Tapi oh waktunya bermain sore gitu. Ya silahkan main gadget, begitu namanya disiplin ya. Jadi disiplin itu tidak hanya disiplin kepada aturan, tetapi juga kepada diri sendiri, ya, kesadaran diri, kemudian disiplin kepada waktu. Ya, betul. Apakah sikap disiplin itu memberi pengaruh yang signifikan kepada pendidikan bermutu? Ya, sangat signifikan ya. Jadi tadi saya hubungkan lagi. Tadi kita ngomong etika, sekarang kita ngomong disiplin ya. Kalau kita terbiasa hidup disiplin ya, disiplin apa saja terhadap waktu, kapan saat waktunya belajar, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain, itu nanti akan terbawa pada saat kalian semua bekerja, begitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Kalau di rumah sudah terbiasa disiplin, oh sekarang saya waktunya sholat, tidak akan tertunda itu waktu sholat. Oh sekarang saya waktunya belajar, noto buku, noto baju, itu kan udah biasa ya. Nah, saya dikasih kesempatan ibu main HP setelah pulang sekolah jam 4 sampai maghrib. Silakan istirahat untuk bermain. Tapi di luar itu,
disiplin yang lain kita kerjakan, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, sholat, makan, itu harus disiplin. Itu nanti akan berdampak pada saat bekerja gitu. Baik, jadi sikap disiplin ini membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan kedepannya ya Ibu? Iya, betul. Selain itu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh seorang individu. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Ya, memang untuk melakukan suatu tugas dan bertanggung jawab itu bertahap. Ya. Kalau misalnya kita sudah mulai mengasih memberi tugas kepada anak kita yang masih balita, itu akan berbeda dengan yang SD. Nanti tanggung jawab yang SMP bagaimana, yang SMA bagaimana, itu semua bertahap. Ya. Tapi tanggung jawab itu harus sudah mulai ditekankan, mulai anak-anak itu balita, mulai kecil. Dan seperti tadi saya bilang, tanggung jawab itu harus dimulai dari diri orang tua itu sendiri dan seorang pendidik atau guru begitu. Jadi tugas kita, kalau kita diberi sesuatu mandat atau tugas, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya tanggung jawab. Ya, terserah nanti hasilnya itu bagaimana, hasilnya gagal atau nanti berhasil, itu kita serahkan pada Allah. Yang penting kita itu harus berusaha semaksimal mungkin. Contoh, kata ibu, kamu harus belajar yang bagus supaya nanti kamu jadi ranking gitu ya. Selalu gitu ya ibu ya. Iya, tapi ibu tidak boleh memaksa. Kalau anaknya sudah berusaha keras tetapi tidak bisa misalnya ranking 1, 2, 3 hanya bisa ranking 4, itu harus diterima ya. Karena anaknya sudah berusaha. Dan jangan lupa, ibu bapak dan guru itu sebaiknya berikan reward untuk siswa atau anak yang berprestasi. Tapi jangan lupa punishment itu juga perlu ya. Kalau kita dengar cerita Kang Deddy Mulyadi yang dari anak-anak yang bermasalah sekarang dimasukkan barak, saya sebetulnya ketawa ya. Tapi kok lucu ya. Itu salah satu pendidikan karakter itu. Jadi anak-anak yang keterlaluan dalam tanda kutip itu memang harus ada punishment. Tapi anak-anak yang berprestasi harus ada reward. Iya. Tanggung jawab berarti harus ditanamkan di dalam diri kita sejak kecil ya Bu, sejak balita. Iya. Lalu jika kita gagal melaksanakan tanggung jawab tersebut, kita juga harus bersedia untuk menerima konsekuensi dari perbuatan kita sendiri ya. Iya, betul. Kira-kira apa contoh tanggung jawab yang bisa kita lakukan setelah kita mendapat suatu ilmu dari guru ataupun yang lainnya? Kalau kita kembali ke ajaran agama kita ya, kalau kita punya ilmu, apapun ilmunya, itu ilmu mengaji, ilmunya misalnya pandai menulis novel atau pandai menggambar, atau kita dapat ilmu pengetahuan, itu harus kita bagikan ke orang lain. Itu adalah prinsip ya dalam agama Islam. Sekecil apapun ilmu yang kita terima, kalau seseorang itu perlu ilmu itu, maka kita harus membagikan gitu ya. Terus tanggung jawab kita apa ya tadi ya? Selain kita membagikan itu, kita harus selalu mencari ilmu. Itu kita kembalikan ke ajaran agama Islam ya, bahwa mencari ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Artinya mulai dari kita anak-anak sampai kita nanti meninggal, kita harus tetap mencari ilmu. Loh Bu, kok sudah tua masa sekolah? Bukan sekolah ya, mencari ilmu itu kalau misalnya sudah seusia kita ya, seusia ibu bapak itu bisa mencari ilmu agama seperti itu. Belajar mengaji kan ada ya di masjid-masjid. Anak-anak pun selain ilmu yang formal di Al-Muslim ini, saya sangat istilahnya bangga banget ya menyekolahkan anak saya di sini. Karena di sini ilmunya itu lengkap gitu ya. Ada ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Jadi saya nggak perlu capek-capek nanti pulang sekolah saya carikan tempat untuk mengaji gitu. Jadi sudah lengkap di sini gitu. Jadi memilih suatu pendidikan atau sekolah itu juga ada seninya begitu untuk orang tua dan anak-anak gitu ya. Kembali lagi ke pendidikan, dari beberapa contoh yang sudah Ibu sebutkan ya, contoh tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana peran tanggung jawab ini dapat mewujudkan pendidikan bermutu tersebut, Ibu? Ya, tanggung jawab itu sangat berpengaruh kepada pendidikan yang bermutu tadi ya. Tanggung jawab itu tadi juga harus diemban oleh semesta. Tadi kita kembali ke topik. Jadi tanggung jawab untuk mendapatkan pendidikan bermutu itu tanggung jawab semuanya, mulai dari orang tua ya, kemudian dari dunia pendidikan, kemudian anak-anaknya sendiri, kurikulumnya, suasananya, evaluasinya ya. Gimana cara
suatu pendidikan, dunia pendidikan atau sekolah itu memberikan tempat yang nyaman untuk anak-anak bersekolah ya. Apalagi kalau misalnya kita kembali ke SD, SMP, SMA, KBTK Al-Muslim, itu sudah menyiapkan segala pendidikan baik formal, non formal dengan berbagai karakter yang mengarah ke menjadi seorang pemimpin. Itu sudah sangat bagus menurut saya sekolah di sini. Jadi karakter-karakter yang baik harus sekali ya Bu untuk dimiliki oleh siswa-siswi. Ya, jadi dengan karakter-karakter tersebut yaitu dengan bersikap disiplin, kemudian dengan etika-etika dan juga tanggung jawab, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan bermutu untuk kedepannya. Ya, betul. Jadi Ibu, apakah Ibu memiliki suatu pesan untuk siswa-siswi? Ya, pesan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak, kemudian orang tua dan juga para pendidik seperti saya ya, ibu guru atau bapak dosen gitu ya. Jadi untuk di tengah gempuran ya era globalisasi dengan tingginya pemakaian gadget, kemudian dunia media sosial, itu kita harus pintar-pintar untuk mendidik anak-anak ya, untuk membagi waktu, kemudian disiplin dalam waktu juga, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya begitu. Memang itu semua bertahap. Tidak bisa langsung saya harus begini, anak-anak harus nurut gitu, tidak bisa. Setiap anak juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi itulah seninya seorang pengajar gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk menerapkan karakter yang baik ya, ada etika, disiplin dan tanggung jawab, itu memang bertahap. Dimulai dari diri sendiri begitu. Dari orang tua, dari guru, pendidik, kita tanamkan ke anak-anak. Nanti setelah anak-anak itu bisa menerapkan etika, disiplin dan tanggung jawab, hasilnya akan kembali ke kita. Anak-anak itu nanti akan mudah mendapatkan pekerjaan, karena di dunia kerja itu tidak hanya nilai yang terpenting begitu, tapi kalau anak-anak itu sudah pintar, ilmu pengetahuannya bagus, etika, disiplin dan tanggung jawabnya bagus, itu akan meningkatkan karirnya di masa depan. Sungguh luar biasa pesan yang disampaikan dari Ibu Rosida. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga episode ini dapat memotivasi kita semua sebagai siswa untuk menyeimbangkan pendidikan dan etika, sehingga dapat menjadi pelajar Indonesia yang berkarakter dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih kepada sang pemimpin yang telah mendengarkan podcast kali ini. Saya Nafila dan saya Karin. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.